Halo guys, selamat datang di kanal Triangular sama gua Adot di sini. Udah lama banget kami gak upload video baru karena kesibukan masing-masing dan akhirnya gue berkesempatan untuk upload video review terbaru di sini. Di video kali ini gue bakal bawain rubrik game nostalgia yang mana game ini punya tempat khusus di hati beberapa gamer, atau bagi teman-teman yang gak familiar sama judul gamenya bisa jadiin ini sebagai referensi untuk coba mainin game yang akan gue bahas ini di komputer atau di konsol kalian masing-masing. Bahasan yang akan gue kasih ini mengacu dari sudut pandang gue sebagai pemain ya, player, bukan dari sisi bisnis game itu sendiri. Sebelum gue lanjut, lagi-lagi gue tidak akan lelah mengajak teman-teman yang nonton video ini untuk subscribe channel Triangular, biar gue dan kedua teman gue lainnya yaitu Mas Bay dan Echa bakal rajin bikin video terus buat kalian semua. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yuk, cus! Game yang bakal gue bahas kali ini adalah salah satu game legendaris di PS1, yaitu Xenogears. Xenogears ini adalah salah satu role playing game atau RPG yang rilis pada tahun 98. Buat teman-teman yang belum familiar role playing game ini apa, ini salah satu genre yang dulu cukup populer nih berkat budaya pop Amerika Serikat dan dunia board gamesnya, yaitu kita bermain peran dari salah satu hero di game tersebut dan kita dijerumuskan oleh konflik-konflik yang membuat kita memutar otak untuk bikin keputusan-keputusan penting demi melanjutkan game tersebut. Ya agak sedikit beda dengan genre adventure ya, karena ya adventure itu kan linear, ikutin garis cerita aja, serang, tembak, tombak, tamat. Nah kalau RPG ini kalian bener-bener bertanggung jawab sama pengembangan karakternya, baik dari level si karakter, build-nya, senjatanya, armornya, atau bahkan sampai nyari-nyari ke senjata ultimate mereka biar mereka bisa lawan bos gaban. Kembali ke game Xenogears, katanya sih game ini awalnya itu sebagai proposal untuk jadi game Final Fantasy 7 yang akhirnya ditolak. Game ini digagasin sama Tetsuya Takahashi dan istrinya, Kaori Tanakashi, selaku developer game di Squaresoft. Sekarang udah ganti nama jadi Square Enix ya, atau kita biasa panggilnya itu Square. Meski game ini ditolak jadi salah satu lini produksi Final Fantasy yang anyar, ternyata game ini punya premis yang luar biasa memukau cuy. Kita mulai dari jalan ceritanya dulu nih. Xenogears ini mengisahkan seorang laki-laki umur kisaran 17 tahunan ke atas kali ya, yang pakai baju ala-ala jagoan kungfu namanya Fei Fongwong, dalam perjalanan melintasi dunia untuk menggulingkan kekuasaan salah satu negara yang sangat kuat dan mengungkap misteri tentang dunia mereka sendiri. Nah, menariknya, misteri tentang dunia mereka ini tuh sangat mepet banget dengan paham agama. Dari intronya aja udah ditulis Alpha Omega, dan seiring berjalan melewati game kita bener-bener diseret sama cerita yang super kompleks untuk mau gak mau paham sama konsep dunia mereka bekerja itu kayak gimana. Dalam perjalanan 2D yang telah gue lewatin, game ini tuh bener-bener punya cerita yang mengubah tujuan si jagoan utamanya dari yang cuma menggulingkan kaisar gak jelas itu doang, jadi ke sebuah perjalanan yang mempertanyakan tentang eksistensi mereka di mata Tuhan. Ngeri nggak lo? Gua nggak akan cerita detailnya seperti apa karena gua nggak mau jadi spoiler di sini. Tapi yang pasti puluhan jam yang kalian lewatin di game ini nggak akan sia-sia karena ceritanya itu well prepared banget dan bumbu-bumbu plot twistnya itu tersebar di mana-mana. Selain itu, kayaknya si developer game ini sangat terinspirasi sama Gundam ya, karena di dalam game ini kita bisa naik robot juga. Jadi kadang si jagoan itu jalan kaki dan kadang dia naik robot terus berantem dari dalam robotnya. Apiknya pengembangan robotnya ini kita juga harus atur sendiri, buildnya mau kayak gimana, mau pakai mesin apa, mau pakai turbo kah atau lain-lainnya. Jadi tuh bener-bener hybrid deh, kita kadang jadi orang, kadang jadi robotnya. Sekarang kita bahas masalah gameplay. Game ini tuh mengusung sistem action turn based. Ya mirip Final Fantasy gitu, tapi dengan tambahan ada action system combo yang bisa kalian adjust dengan pencet kotak X segitiga sampai jadi combo attack. Dan seperti yang gue sebutin sebelumnya, game ini tuh kita taruh tuh ngontrolnya pakai orang atau kita ngontrol si robotnya. Si robotnya juga ternyata kita bisa pakai combo attack juga. Seru kan? Bisa dipastikan kalau game ini tuh dulu pada zamannya ya menjawab keinginan para gamer yang mau main game robot tapi versi itu versi RPG Final Fantasy gitu. Nah, ini cocok banget nih. Game ini juga mengusung grafik yang 3D tapi desain karakternya yang masih sprite gitu lah, pastel-pastel kayak kartunik gitu. Ya nggak 3D amat, yang 3D tuh cuma backgroundnya aja, kayak robotnya 3D atau environment 3D, tapi karakternya itu masih kartun. Desain karakternya aja tuh masih anime banget dan akan terasa familiar buat kalian yang ngikutin film kartun tahun 90-an. Di game ini juga kalian mendapatkan pengalaman yang sama seperti game RPG lainnya, yaitu eksplorasi dunia yang super luas, jalan kaki, naik submarine pasir.
aneh ya, submarine pasir. Sampai naik ke pesawat terbang. Kota-kotanya juga yang ada di game ini itu unik-unik banget. Dijamin kalian tuh nggak akan bosen untuk eksplorasi dari satu kota ke kota lain, karena itu beda banget karakteristik masing-masing kotanya seperti apa gitu. Jadi kalian benar-benar harus lihat di kotanya kayak gimana. Oke, sekarang kita bahas masalah musiknya ya. Musik di game ini. Ini yang paling gue suka sebenarnya sih. Aransemen di musik game ini tuh sangat fantasi banget dan banyak sabetan-sabetan lagu tradisional gitu deh. Ya, gue sih nggak tahu ya ini lagu tradisional mana, tapi enak banget didengerin ya sepanjang game. Percayalah, karena gua pernah berhenti di salah satu kota sampai setengah jam. Itu cuma mau dengerin background musiknya aja. Kebayang kan? Nah, buat kalian yang capek dengerin lagu EDM, popang, atau pop-pop lokal, atau bahkan kalian bosen dengerin lagu Doja Cat, nah ini cocok buat nemenin kalian healing kuping nih. Musiknya ini diproduksi sama si Yatsunori Mitsuda, yang gak lain dan gak bukan, dia itu si aransemen musik di Chrono Trigger dan Chrono Cross. Gue nggak akan bahas dua game itu karena dua game itu epic banget. Waktu nggak akan cukup di sini, jadi gue akan bahas di lain waktu ya. Dari segitu banyak keunggulan di game klasik ini, tetap pasti dong ada kekurangannya. Pertama ya dari grafiknya, karena ada momen dimana grafiknya itu suka ganggu mata. Karena kok ini susah banget dilihatnya, kotak-kotak banget ya. Gue harus kemana, kejalanannya kok nggak kelihatan. Ada tuh kayak gitu tuh. Hal minus yang kedua yaitu adalah dari cerita yang ada di dalam disc kedua. Di disc satu tuh kita benar-benar diajak naik turun, susah seneng bareng-bareng kayak naik roller coaster lah saking serunya. Tapi pas di disc 2 itu tuh isinya tuh beda banget sama di satu. Kebanyakan narasi, jarang disuruh eksplorasi. Ujung-ujungnya pas kita kontrol orangnya itu cuma untuk berantem lagi. Jadi tuh kita tidak diberikan kebebasan. Itu tuh kayak lu semacam didoktrin sama paham cult di dalam game biar kita tuh bisa bikin sekte sendiri untuk ikuti-ikutan mereka gitu. Overall menurut gue rating game ini itu 9 dari 10 ya. Karena gue main game ini dari zaman gue SMP dan gue udah 4 kali mainin ulang game ini dalam 10 tahun terakhir. Bayangin aja, gue aja main ini tuh udah 4 kali. Udah pasti seru banget ini game. Pesan dari gua, kalian harus banget mainin game ini. Nah, setiap jam yang kalian lewatin itu tidak akan pernah sia-sia. Gua jamin. Karena game ini rilisnya hanya di PS1, saran dari gua, kalian mainin game ini tuh dari emulator PS1 yang udah tersedia di manapun yang kalian bisa download, itu di PC atau kalian bisa download juga buat di handphone Android pastinya, ya. Gamenya bisa didapat dari mana? Ya kalian googling aja, Xenogears game download. Nah, nanti pasti ketemu deh. Oke, sekian dulu pembahasan game nostalgia dari gua kali ini. Terima kasih sudah mau denger pembahasan Xenogears. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan kalau misalnya kalian ada opini atau punya sesuatu yang ingin kalian komentari, silahkan tulis di kolom komentar. Ya biar kita bisa saling cerita pengalaman dari teman-teman yang udah pernah mainin ini dan yang akan mainin game ini juga. Oke? Lain kata, gua Adot pamit. Sampai jumpa dan tetap sehat teman-teman. Bye.